Baik, selanjutnya sesi keynote speaker yang kedua. Mari kita bersama-sama mengikuti sesi ini yang akan disampaikan oleh Dr. Sri Dewi Astuti, SSI, MSI, FMed, dan akan dimoderatori oleh Ibu Frederika Rambungana, SSI, MNG, PhD. Kepada keynote speaker dan moderator yang kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada MC. Kita akan melanjutkan untuk keynote speaker kedua dengan Ibu Dr. Sri Dewi Astuti, SSI, MSI. Selamat pagi, Bu. Salam kenal, Bu. Ya. Beliau, Ibu Dr. Sri Dewi Astuti, memiliki spesifikasi dengan bidang kajian fisika medik dan biofisika. Dan beliau memiliki pendidikan di bidang fisika dari S1 Unhas pada tahun 1998 dan S2 ITB di bidang fisika tahun 2004, kemudian S3 di bidang fisika dari Unair pada tahun 2019. Beliau akan membawakan materi dengan judul Potensi bahan alam untuk aplikasi fisika medik dan terapi biofisika. Baik, Bu, selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Dr. Sri Dewi Astuti. Silakan, Ibu. Terima kasih Ibu Frederika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya mencoba memberikan sedikit pengenalan tentang fisika medik dan terapi biofisika ini. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa di kami salah satu pengembangan terapan fisika itu adalah fisika medik dan biofisika, di mana kita tahu sendiri bahwa fisika itu belajar ilmu materi dan energi, sehingga dari konsep itu, prinsip itu, kemudian tentu kita tahu bahwa materi itu kan adalah satu unsur. Nah, unsur itu kita kenal sebagai atom. Nah, atom ini kan ada yang bersifat dapat memancarkan radiasi. Yang bagaimana itu? Jadi atom-atom dengan inti yang tidak stabil. Itulah kemudian yang fenomena dari fisika itu yang kemudian kita kenali dengan adanya fisika radiasi. Nah, fisika radiasi ini yang merupakan core dari pelajaran atau pengembangan fisika medik ini, ya. Jadi fisika medik. Nah, kenapa fisika radiasi itu perlu meskipun secara profesional, secara klinis di aplikasi itu adalah dokter radiolog, radiografer. Nah, itu semua yang sebenarnya pemanfaat utama, jadi yang pengguna utamanya fisika radiasi. Tetapi karena adanya ketentuan bahwa pemanfaatan radiasi teknologi kenukliran di rumah sakit itu harus terkontrol. Jadi dalam hal ini ada quality control yang perlu di rumah sakit itu terapkan, sehingga tadi peralatan-peralatan itu memberikan keamanan, bukan hanya keamanan bagi pekerjanya, tetapi terutama untuk pasiennya itu pemanfaatan atau penerapan penggunaan radiasi ketika mereka melakukan pemeriksaan CT scan atau ronsen atau USG dan sebagainya yang menggunakan radiasi sinar X ini. Nah, itu perlu perlu sistem quality control yang baik. Nah, disitulah peranan fisika mediknya. Nah, apa yang kami sebagai periset atau sebagai di institusi pendidikan ini adalah fisika medik itu memang kan fisika medik itu tidak bekerja atau tidak
berhubungan dengan pasien, tetapi mempunyai peranan penting bagaimana peralatan radiasi itu memberikan mengeluarkan energi radiasi yang aman. Maka pembekalan kami itu adalah membuat satu phantom, dalam hal ini adalah jaringan buatan yang menjadi asumsi itu adalah objek. Kenapa ini perlu? Karena sebetulnya di rumah sakit itu ketika rumah sakit mengadakan pengadaan alat itu hanya terbatas hanya phantom yang standar yang sudah memang adalah bawaan dari pesawatnya. Nah, itu tidak semua juga bisa mengcover semua prosedur quality control yang harus secara rutin dilakukan di rumah sakit sebelum digunakan oleh pasien. Sehingga kami di institusi pendidikan itu memberikan pembekalan bahwa coba kamu meneliti tentang bagaimana sih ketika kita bikin phantom itu, bagaimana interaksinya dengan radiasi atau bagaimana keluaran radiasi, bagaimana dosis yang terdeteksi dari alat ukur itu, apakah bisa menjadi alat kalibrator. Jadi di sini fungsinya phantom sebetulnya adalah media atau dia sebagai alat kontrol, alat kalibrator sebetulnya. Ya. Jadi sebenarnya kami di UNAS itu punya banyak alat ukur dan sudah punya banyak juga phantom standar sebetulnya ya, adalah bantuan dari IAIA ini. Hanya kami kan hati-hati dengan peralatan itu karena barangnya mahal, sehingga kami dengan bekerja sama dengan bidang material, karena di sini kami ada instrumentasi, ada material, ada optik, dan ada teori. Nah, itu kontribusi itu semua yang kemudian kita mencoba mengambil atau mendapatkan beberapa material, beberapa phantom objek yang bisa dijadikan sebagai kalibrator tadi. Nah, itu untuk fisika mediknya. Nah, dalam perkembangannya penelitian mahasiswa kami itu sudah banyak yang mencoba mengambil bahan alam seperti bakau, sekam padi, kitosan dan sebagainya. Itu banyak yang kemudian itu didasari dengan sifat dari jaringan tubuh. Ya, kalau kita tahu kan jaringan tubuh, kalau kita di fisika itu kenali dengan bagaimana densitasnya, bagaimana sifatnya ketika dia mendapatkan atau berinteraksi dengan radiasi. Nah, itu semua yang kemudian menjadi dasar kita bisa mengembangkan bisa mengembangkan potensi alam yang kemudian kita mendapatkan suatu material yang dapat dijadikan sebagai fungsi quality control di sini. Jadi itu di slide saya nanti ini akan banyak menampilkan beberapa jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan oleh mahasiswa dan alumni kami. Nah, untuk biofisika sendiri yang sebetulnya ini adalah kajian riset saya yang waktu S3 itu juga saya kembangkan, di mana karena berhubungan dengan medis, maka ini adalah salah satu bentuk terapi. Makanya dia disebut dengan terapi biofisika karena memanfaatkan cahaya sebagai terapi. Nah, konsen saya dalam penelitian saya itu adalah pengobatan penyakit infeksi. Tentu penyakit infeksi yang di kita itu sebenarnya maksudnya di masyarakat itu masih menjadi penyakit yang banyak.
banyak karena ya mungkin pola hidup, kemudian kesehatan kondisi lingkungan yang banyak sangat rawan dengan terjangkitnya namanya itu adalah penyakit infeksi itu. Maka dengan fotodinamik ini, jadi saya memanfaatkan sumber cahaya untuk mengobati penyakit infeksi ini. Jadi memang karena saya orang fisika, saya belum berani sampai pada aplikasi in vivo. Masih seputar in vitro. Nah, di in vitronya itulah kami mencoba mengkombinasikan cahaya-cahaya tadi ini dengan unsur ekstrak. Jadi di sini kalau kita melihat satu fungsi, ini fotodinamik terapi adalah salah satu prosedur atau mekanisme pengobatan alternatif ini istilahnya. Ini awalnya kan dikenali dia dapat mematikan sel kanker juga. Selain di kalau di rumah sakit kan harus di radioterapi, harus di kemoterapi. Nah, ini kami pengembangan di fotodinamik terapi itu adalah sebagai prosedur atau mekanisme alternatif untuk mematikan sel kanker tadi. Nah, karena masih in vivo, saya mengambil konsentrasinya itu adalah untuk mikroorganisme patogen. Jadi mikroba patogen di sini dikenal sebagai turunan dari fotodinamik terapi itu adalah fotodinamik inaktivasi. Jadi banyak sudah kami mengaplikasikan, baik itu laser dengan panjang gelombang cahaya merah, cahaya biru, dan cahaya hijau yang kami punya itu dicobakan atau dilakukan penerapannya untuk mematikan Streptococcus mutan, Staphylococcus, Candida. Nah, itu semua kami sudah tahun 2017 itu saya sebagai program doktor saya, kemudian saya kembali ke sini, saya lanjutkan kembali dengan pengembangan riset yang lainnya. Nah, di sini apa bahan alamnya yang di sini itu adalah agen fotosensitisernya. Karena fotodinamik terapi ini sebetulnya membutuhkan 3 komponen utama, yaitu sumber cahaya, yang kedua adalah media fotosensitizer, kemudian yang ketiga adalah molekul oksigen. Nah, 3 komponen ini kemudian bersinergi hingga keberhasilan fotodinamik terapi maupun fotodinamik inaktivasi ini efektif. Nah, dari beberapa ekstrak yang saya sudah pernah yang sudah pernah jadikan riset itu semua awalnya karena adanya antimikroba tadi. Jadi kan kita tahu ya, tanaman obat yang banyak dikenali dari nenek moyang kita itu kenapa dikatakan dengan tanaman tradisional, obat tradisional, karena kalau orang-orang dulu tanpa sengaja ternyata mereka memanfaatkan daun-daun itu sebagai obat yang setelah diselidiki ternyata dia memiliki antimikroba. Nah, inilah kemudian yang saya mencoba satu persatu tanaman obat itu dijadikan sebagai agen fotosensitizer.
Nah, tentunya bukan daunnya. Kalau riset di laboratorium kan tentunya bukan daunnya yang diambil kemudian di apa namanya disinari langsung, tidak. Tetapi kita melakukan ekstraksi, isolasi. Apa yang diisolasi adalah molekul klorofilnya atau senyawa klorofilnya. Kenapa senyawa klorofil? Nah, ini adalah ini apa namanya hal khusus lagi. Kenapa klorofil itu digunakan sebagai media fotosensitizer? Nah, beberapa referensi sebetulnya sudah apa namanya menggunakan klorofil ini sebagai agen molekul fotosensitizer karena yang pertama tidak hidrofobik. Jadi ini adalah syarat-syarat ideal dari suatu fotosensitizer. Jadi tidak hidrofobik atau ketika dia bertemu dengan air tidak beragregasi, sehingga ketika dia dioleskan atau dia menjadi sebagai sebagai obat sebelum dia disinari itu tidak apa namanya tidak beragregasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kemurnian kimiawi. Nah, yang ketiga adalah memiliki quantum yield yang tinggi. Quantum yield yang tinggi di sini kalau kita amati, kalau kita lihat ya, ini adalah gambaran singkat bagaimana level-level elektron atau level-level energi pada suatu unsur itu ya, pada suatu molekul. Nah, itu kan kalau misalkan ada satu molekul mendapatkan tambahan energi, misalkan dari foton tadi, dari laser tadi, atau dari cahaya, dapat tambahan energi, kemudian secara spontan akan terjadi eksitasi. Nah, eksitasi ini dia bisa, kalau energinya banyak, maka eksitasinya bisa sampai pada tingkat energi yang tertinggi di apa namanya di kulit elektron, di kulit atom tersebut. Nah, karena kelebihan energinya kemudian itu memungkinkan terjadinya transisi bukan hanya di tingkat singlet, tetapi transisi juga ke tingkat triplet. Nah, di triplet inilah kemudian yang diduga menghasilkan fotokimia. Jadi kalau tadi kan fotofisika itu ada molekul menyerap, mengabsorpsi cahaya, kemudian terjadi eksitasi dan bertransisi hingga pada tingkat triplet di triplet. Nah, ini kemudian kuantum yang tinggi di sini adalah harapannya di tingkat triplet itu lifetime dari molekul tadi atau elektron yang tereksitasi tadi ini berada lama di tingkat triplet. Apa harapannya adalah untuk menghasilkan senyawa radikal terutama kalau dia memiliki kuantum yield yang tinggi itu menghasilkan singlet oksigen yang menurut teoritik bahwa itu adalah paling beracun, paling reaktif ketika ada sel-sel yang pertumbuhannya itu tidak normal seperti kanker, atau kalau sel mikroba kan dia cepat cepat pertumbuhannya. Jadi yang sel-sel seperti itu. Dan klorofil itu salah satu molekul yang memiliki lifetime yang tinggi sehingga keberadaannya di tingkat triplet itu lama. Nah, sehingga itu kemudian menjadi selain karena bersifat alami, itu menggantikan kedudukan fotosensitizer non-organik tadi, yang non-organik, yang sintesis, yang awalnya dulu dikenal ada metilen dulu, ada apalagi itu porfirin. Nah, itu yang apa namanya yang sintesis
yang kemungkinan masih justru itu yang akan memberikan dampak negatif kalau itu dimanfaatkan. Maka seiring dengan perubahan atau pengembangan yang sekarang arahnya adalah menjadi nature alami, maka klorofil inilah kemudian yang dijadikan pengembangan riset untuk mendapatkan yang lebih baik lagi komposisinya, bisa menyerap atau dia bisa terjadi fotosintetisasi yang lebih optimal. Sehingga apa? Nah, setelah tadi molekul fotokimianya tadi senyawa radikal yang dihasilkan dari fotokimia itu kemudian menjadi proses fotobiologi pada sel kanker atau sel mikroba patogen tadi. Nah, itulah kemudian yang kombinasi yang saya lakukan selama ini, itu dengan beberapa panjang gelombang, kemudian dengan beberapa ekstrak, banyak yang sudah secara in vitro itu kami sudah bisa mendapatkan efisiensinya itu hingga 85%. Jadi tentu ini lagi makanya saya kadang-kadang diketahui orang fisika kok belajar biologi. Nah, itulah terapannya. Kita tidak hanya bekerja di fisikanya, tetapi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang sebenarnya fisika itu bisa kemana-mana. Bisa menjadi dokter, bisa menjadi penjual obat dan sebagainya. Jadi bisa juga menjadi periset, bisa kalau kita sudah dapatkan bisnismennya, bahkan banyak memang yang ke arah situ. Jadi itu semua pembekalan kami dari institusi, khususnya peminatan optik dan spektroskopi di UNHAS itu, sehingga trennya sebetulnya sekarang itu mahasiswa itu banyak yang memilih lab optik dan spektroskopi itu. Jadi kami, karena kan ada 4 peminatan di fisika, itu salah satunya yang mau masuk ke fisika medik banyak. Sementara kami cuma bertiga. Kemarin itu kami bertiga ada di tim itu, dan itu yang kemudian ketika ada mahasiswa kan kami memilihkan itu masuk peminatan di semester 5. Di semester kalau dulu semester 5, kalau sekarang disuruh memilih itu di semester 3, dan semester 4 mereka sudah mendapat atau sudah memilih mata kuliah pilihan. Itulah kemudian peminatannya yang mengarah ke fisika medik. Dan lagi, karena kami adalah salah satu juga berada dalam asosiasi perguruan tinggi fisikawan medik Indonesia, sehingga kompetensi kurikulum itu diseragamkan, jadi diharmonisasikan untuk semua penyelenggara fisika yang ada fisika mediknya itu harus sejalan atau harus sama semua, mulai dari barat sampai ke timur itu yang menyelenggarakan fisika, yang membuka jurusan fisika yang ada peminatan fisika mediknya itu harus seragam, sehingga nanti alumni itu ketika bekerja di mana-mana bisa bersaing, bisa juga dan mereka juga sudah punya bekal yang sama. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang sudah pernah kami buat karena memang masih skala lab. Ini salah satu promotor saya yang sudah menghasilkan dental laser dimanfaatkan untuk di dokter gigi, makanya dia dental laser karena untuk mematikan infeksi di dalam, biasanya infeksi di dalam berhubungan dengan penyakit mulut itu adalah sariawan, itu infeksi salah satunya, makanya mereka meramanya ke dental laser ini. Ada juga yang sudah sebetulnya
mereka kembangkan itu adalah skinolaser. Jadi skinolaser itu seperti mungkin bagi yang banyak putri-putri atau ibu-ibu barangkali yang ke klinik, sering ke klinik itu PDT di klinik itu sekarang sudah banyak yang menggunakan. Nah, itulah dasar kami untuk mengembangkan photodynamic terapi ini. Ini adalah hasil-hasil yang sudah kami publikasikan. Jadi memang masih skala in vitro. Kedepannya ini karena tahun 2025 itu kami sudah membentuk suatu tim riset yang berkolaborasi dengan UT Malaysia, sehingga di sini kami berharap nanti sudah tidak in vitro lagi, tetapi akan menjadi sudah masuk ke ranah in vivo-nya, khusus untuk riset photodynamic terapi ini. Nah, ini adalah hasil dari SEM yang pernah saya lakukan. Ini terlihat jelas di mana kontrolnya itu sel-sel itu seperti ini ya, adik-adik mahasiswa mungkin yang karena di sini mungkin ada fisika, saya tidak tahu apa pernah melihat orang biologi itu mengamati sel bakteri itu atau sel mikroorganisme itu seperti apa. Nah, ini saya belajarnya waktu S3 juga. Jadi ini adalah sel-sel waktu itu saya ambil sampel mikrobanya adalah Candida, itu fungi, jenis fungi. Nah, ini setelah ditreatment dengan beberapa laser, ya ini 445, ada juga yang 650 karena waktu itu saya menggunakan dua jenis panjang gelombang. Nah, terlihat seperti ini sebetulnya ketika terjadi photodinamik itu. Jadi ketika sudah ada, kan kami oleskan, kami inkubasi dulu klorofilnya di atas selnya, kemudian diberikan cahaya, diberikan penyinaran sampai beberapa menit sampai 5 menit. Nah, terjadi seperti ini. Ini kita lihat sebenarnya lubang-lubang, tapi saya belum berani mengatakan bahwa rusak ininya. Tapi pasti kalau namanya lubang dari yang normal, kemudian lubang-lubang begini, pasti terjadi kerusakan pada selnya dan akhirnya mati. Nah, ini waktu saya ambil karena di biologi itu kita kenalnya mikroba itu ada yang planktonik, ada biofilm. Nah, saya senangnya bermain di biofilm karena biofilm lebih bisa lebih diamati fenomenanya setelah dia diberikan perlakuan. Nah, juga sebetulnya kan ada istilah tuh resisten ya, mikroba itu tanpa disengaja sebetulnya dia selalu berusaha untuk hidup, sama dengan kita kan survive, kita mau survive. Nah, mikroba juga itu ketika dia berada pada satu substrat, ketika dia sudah hidup di satu tempat, dia akan berusaha melindungi dirinya. Itulah yang kemudian membentuk biofilm. Nah, ketika dia membentuk biofilm, bahkan antibiotik pun kadang tidak mampu mengganggu stabilitas dari biofilmnya tadi ini. Jadi itulah istilahnya di sini photodinamik ini adalah non resistensi. Jadi karena dia adalah cahaya, kita tahu cahaya kan kalau dia dia tembus ya, dia bisa bertransmisi di dalam ini. Kemudian karena tadi ada proses fotokimia tadi, maka bukan hanya transmisinya cahaya yang sampai pada bagian dalam sel, tetapi juga ROS atau radikal bebas yang dihasilkan dari pencahayaan tadi dengan molekul itu yang kemudian merusak stabilitas membran sel. Nah, ini semua contoh-contohnya yang sudah kami dapatkan. Tentu berbeda-beda semua spektrumnya ya, karena berbeda panjang gelombang. Nah, ini kemudian kesusahannya sebetulnya
eh, tantangannya sebetulnya adalah belum mendapatkan yang betul-betul presisi dari apa namanya, yang betul-betul cocok. Jadi kan harapannya sebetulnya kalau ada ekstrak yang dikarakterisasi kemudian mempunyai dua panjang gelombang seperti ini, karena klorofil kan memang strukturnya seperti ini. Jadi dia pola spektrumnya memang dia menyerap optimal di panjang gelombang biru dan menyerap optimal juga di panjang gelombang merah. Nah, yang selalu kami dapatkan keberhasilannya itu adalah di sini di merah. Karena instrumen atau cahaya yang kami punya itu memang baru yang merah. Yang biru kemarin itu cepat redup lasernya, sehingga kami tidak melanjutkan. Nah, ada kami punya laser hijau juga, laser hijau. Nah, itu kisah, kalau hijau kan dia 500-an, spektrumnya dia di sini. Jadi kalau kita membayangkan atau kita mengamati bahwa kalau hijau itu sebenarnya bukan di titik optimalnya ekstrak itu menyerap cahaya. Nah, tetapi karena di merah juga ada titik optimalnya, sehingga setiap apa namanya kita melakukan riset itu selalu di daerah atau sumber cahaya merah itu menghasilkan optimasi atau menghasilkan efektivitas kematian dari sel itu yang lebih banyak. Nah, kemudian yang berikutnya yang mungkin saya langsung saja, ini adalah karena tadi saya bilang bahwa kami di fisika medik itu ada juga fisika mediknya, ada geofisikanya, sementara konsen saya meriset itu di fotodinamik. Nah, ini tidak apa namanya, beberapa juga yang dihasilkan dari mahasiswa kami itu membuat pentom yang kemudian diteliti di CT scan, di USG, mamografi dan sebagainya. Ini adalah bahan-bahan, ada yang menyerupai tulang sebenarnya. Ini asumsinya mereka tulang, terus dibuat berbagai komposisi. Nah, ini yang kemudian dihasilkan dari pentom itu. Ini bahan agar yang kemudian dicampur dengan gelatin. Ini isi ini asumsinya adalah organ rahim buatan. Nah, yang dua ini adalah ada yang dari bakau, ada yang gelatin dengan ZN. Kemudian mereka menguji apakah sampel yang mereka buat itu sama dengan sifat salah satu organ di dalam tubuh. Nah, yang lain lagi adalah membuat perisai. Perisai radiasi sudah banyak juga, jadi ini salah satunya menggunakan risopora, risopora dengan ini komposit dari kasava, risopora dengan ZN. Kemudian yang di bawahnya ini hampir semuanya, kalau yang apa namanya, ada yang konsen ke pentomnya, ada yang konsen ke perisainya. Kenapa ini perlu? Karena tentu bekerja di bidang radiasi itu perlu safety betul, perlu, sementara ketersediaan alat safety di rumah sakit itu kurang. Maka kami selalu mencoba mengembangkan, jika misalkan ya harapannya sih suatu saat nanti bisa menjadi komersil, minimal kami bisa memberikan informasi kepada industri bahwa kami sudah membuat seperti ini loh. Nah, siapa tahu ada yang mau melanjutkan membuat satu pentom. Karena selama ini kan sebenarnya pentom itu pakai PB ya, ada unsur PB-nya. Nah, itu kami mencoba mencari formulasi yang kira mendekati dengan sifat PB itu, yang bisa sedikit mengurangi atau lebih banyak mengurangi radiasi sehingga pekerja aman dari radiasi. Nah, ini juga sudah pernah dilakukan dari soft tissue sampai hard tissue.
Ini adalah kolega kami dari ITS yang sudah membuat pentomnya itu uh, dalam bentuk sebesar organ ya. Jadi ada organ kepala, ada organ body badannya. Nah ini istilahnya 3D printed mereka buat. Nah ini semua digunakan untuk sebagai alat kalibrator. Jadi yang sangat bermanfaat pada saat dilakukan uji quality control di rumah sakit. Bahkan kami sebenarnya ada mata kuliah praktikum fisika medik. Praktikum fisika medik itu mereka di rumah sakit, kemudian mereka harus secara prosedur mereka harus tahu bagaimana sih itu dilakukan kisi harian, kisi tahunan. Karena itu selalu harus menjamin keselamatan radiasi di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, penutup, ini kesimpulan saya, mudah-mudahan tidak melebihi dari batas yang diberikan. Jadi kami di sini di Unhas itu pengembangannya adalah menghasilkan pentom untuk quality control itu menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam, karena kalau misalkan quality control kan dia tidak apa-apa dengan unsur yang bahan alam yang logam. Nah, tidak masalah karena memang atau yang keras-keras seperti itu ya. Hanya kalau untuk yang riset fotodinamik terapi itu perlu yang organik, karena itu kan bisa saja dia pengobatannya kalau ininya di dalam tubuh atau misalkan di dalam mulut, itu kan berhubungan dengan ya dia bisa masuk di dalam tubuh. Jadi kalau harus dalam keadaan aman, tidak toksik, tidak tidak berbahaya bagi manusianya, tapi sangat berbahaya pada pemicu penyakitnya itu. Maka ini kemudian yang kami selalu mencoba pengembangan risetnya itu. Saya kira itu yang sedikit saya sampaikan, Bu Frederika. Saya kembalikan, mungkin dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa. Saya kembalikan dulu untuk sementara kepada Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri Dewi Astuti dari jurusan Fisika Unhas untuk pemaparan yang sangat menarik sekali. Kita sudah belajar mengenai potensi bahan alami yang bisa diterapkan dalam beberapa bidang fisika medik dan terapi biofisika. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada peserta yang ada di sini yang offline untuk memberikan pertanyaan, dan setelah itu jika tidak ada lagi akan saya berikan kesempatan kepada peserta seminar yang online. Silakan para peserta di ruangan ini yang akan memberikan pertanyaan. Ada? Baik, saya serahkan kepada Pak Bernandus. Silakan Pak Bernandus. Jadi Bu, ada pertanyaan dari Pak Bernandus, dosen fisika Undana. Silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Jadi saya dosen fisika di Undana, saya juga alumni Unhas, Bu. Mungkin saya kurang kenal Ibu, tapi saya angkatan 87 dulu. Pak Wahid 91, Ibu mungkin 93, 94, jadi tidak terlalu kenal. Jadi saya senior jauh. Oke. Tadi Ibu menjelaskan tentang perkembangan fisika medik di Unhas ya. Jadi di situ sudah ada spesialisasi fisika medik di jurusan fisika, Bu ya. Ya. Jadi saya bertanya secara umum saja. Kak Bernard, ketemu jadi Kak Bernard ini. Iya. Aduh. Saya kenal sekali Kak Bernard ini. Aduh, kita ketemu waktu kuliah saya S1, Bapak masih ada kok. Ayo, ya silakan Pak, silakan. Ya, secara umum saya langsung saja. Jadi saya tidak berhubungan dengan ilmu, tapi prospek dari fisika medik. Kemarin ada
formasi penerimaan CPNS di Tanah Toraja itu ada dua formasi yang dibutuhkan atau dicari. Di situ ditulis fisika instrumentasi fisika medik. Saya bingung gitu. Apakah jurusan fisika medik di Unhas itu sudah spesialisasi yang bisa menjadi mendaftar di CPNS di Tanah Toraja? Karena setahu saya memang fisika medik itu tidak ada ditulis SSC fisika medik. Jadi agak sulit secara administrasi formasi tersebut diisi oleh alumni Unhas misalnya yang khusus fisika medik. Tolong jelaskan bagaimana prospeknya untuk fisika medik yang penerimaan CPNS di Tanah Toraja. Apa bisa alumni khusus fisika medik yang Ibu jelaskan yang di Unhas itu untuk diterima formasi di Tanah Toraja? Silakan Bu. Iya, Kak Bernard, terima kasih. Ya. Alhamdulillah memang ya sejak mulai tahun yang penerimaan CPNS yang baru-baru ini, bahkan Unhas pun yang dibuka formatnya adalah medik. Alhamdulillah ada 2 orang masuk terpenuhi dua-duanya sebagai CPNS. Sekarang sudah selesai diklat mereka, jadi sudah jadi dosen, sudah hampir 100%. Jadi banyak alumni kami itu berhasil lulus. Ada yang di Lambung Mangkurat 1 orang. Itu juga fisika medik di kami. Ada juga di tempat lain. Nah, apa sebetulnya memang di ijazah tidak disebutkan karena secara nasional itu tidak ada gelar khusus kalau dia pendidikan yang tadi S1, S2, S3. Yang ada gelar khusus itu kalau mengikuti pendidikan reguler seperti profesi. Kalau apoteker seperti apoteker. Nah, itulah kemudian kami diminta untuk segera membuka program profesi ini karena ya selain peralatan kami juga sudah mencukupi, juga sudah layaklah untuk membuka tinggal kami membutuhkan 2 orang satu orang lagi yang sekarang disekolahkan di Undip. Setelah dia pulang nanti kami mencoba. Nah, apa sebetulnya memang tidak ada di ijazah menyebutkan sarjana sains fisika medik, tidak ada. Tetapi kami karena AIFMI itu adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Fisika Medik Indonesia itu berembuk. Nah, bagaimana ini supaya terserap semua? Karena kan mereka memang yang memperjuangkan juga bagaimana tenaga kesehatan fisika medik itu dijadikan sebagai salah seorang profesi nakes di rumah sakit. Jadi itu kalau tidak salah sejak tahun 2010 mungkin itu sudah Kemenkes sudah membuka, jadi sudah melegalkan bahwa ada nakes, salah satunya adalah fisikawan medik. Nah, karena tidak sejalan dengan kebijakannya Dikti, sehingga tidak ada di ijazahnya fisika medik, tapi kami asosiasi meminta kami semua alumni kami yang sudah di transkripnya ada kompetensi fisika medik mereka ambil, itu dibuatkan surat keterangan peminatan, dan itu asosiasi sendiri sudah melempar semua ke semua institusi yang membuka fisika medik ini sebagai formasinya. Nah, di transkrip itu yang kami sudah bisa menuliskan konsentrasi peminatan fisika medik. Seperti itu, Kak, program profesi ini. Oke, terima kasih Ibu untuk masukannya. Ya, baik, terima kasih Pak Bernard dan juga jawaban dari Ibu Dr. Sri Astuti. Sekarang selanjutnya pertanyaan berikutnya dari mahasiswa ya, silakan sebutkan namanya ya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Wilhelmus Stefanusowi dari Kepeminatan Geofisika. Izin bertanya Ibu, apakah ada resiko tertentu dalam menggunakan bahan alam tertentu untuk terapi biofisika ini, terutama apabila bahan tersebut berasal dari bahan sumber langka atau bahan tradisional,
serta apa kelebihan dan kekurangannya dari fotodinamik terapi dengan terapi lainnya. Terima kasih. Ya, baik, silakan Bu. Ya, terima kasih Adik. Saya kurang jelas namanya. Jadi Nama Wilhelmus. ya, eh, kalau yang namanya apa tadi ya, resiko efek-efeknya kalau misalkan khusus fotodinamik terapi itu, ini kan memang yang diambil dari alam, dari daun, kemudian diekstrak menghasilkan klorofil. Memang sebetulnya ketika mengekstraknya itu harus menggunakan pelarut kimia. Tetapi kan namanya prosedur mekanisme atau prosedur sampai mendapatkan suatu crude ekstrak itu kan sari. Jadi itu sudah dalam melalui proses sampai hilang di semua itu pelarut kimianya. Itu sudah dinyatakan sebagai murni. Bahkan kita tahu ya, klorofil kita gunakan sebagai asupan konsum secara herbal ya, itu obat herbal, itu bukan obat tapi nutrisi herbal bagi tubuh. Nah, itulah kelebihannya. Kenapa klorofil dikembangkan? Jadi bukan daunnya, tapi klorofilnya, senyawa klorofilnya memang yang diisolasi, diekstrak. Nah, klorofil itu kemudian kenapa dia bisa cocok dengan tubuh? Karena memiliki struktur molekul yang sama dengan darah. Jadi dia mudah larut. Dia larut di darah dan juga tidak teragregasi dengan air, sehingga dia mudah larut juga. Ketika sudah masuk menjadi bisa menjadi obat, bisa juga sekaligus menjadi nutrisi, meningkatkan imun tubuh. Jadi saya kira namanya bahan alam itu tidak besar bahayanya, tidak berbahaya lah kalau masalah. Nah, inilah kemudian tentu namanya ekstrak alam itu ada masa anunya ya, apakah dia tidak kadaluarsa dan sebagainya ya, tentu itu lagi yang kemudian menjadi topik riset khusus, sejauh mana atau seberapa lama bisa disimpan. Yang saya tahu, yang saya pernah teliti itu harus dalam kulkas, stornya itu harus di suhu yang dingin, karena klorofil akan rusak kalau kena panas. Makanya dia juga, kalau kan ini cahaya tadi kan energinya tidak sampai thermal, dia hanya sampai fotokimia aja. Akhirnya makanya tidak merusak di strukturnya klorofil, tetapi klorofil tetap aman kalau dia pengobatannya di dalam tubuh. Yang kebanyakan infeksi kan sebenarnya karena luka itu kan ada bakteri yang hinggap kemudian infeksi. Nah, itu yang perhatian kita, apakah bagaimana itu luka bisa sembuh, menghilangkan infeksinya, mati bakterinya dan sebagainya. Jadi saya kira itu sudah memang diteliti dan stabilitasnya memerlukan memang penanganan khusus, tapi aman karena klorofil itu dia dari organik, dari alamiah, kemudian cocok dengan tubuh, struktur molekulnya cocok dengan tubuh, sehingga dia bisa terserap di darah, terserap di air dan sebagainya. Itu kalau memang ada mau, bisa dari jauh kami bisa membimbing atau memberikan ini, kalau memang mau di sana meneliti, kalau penasaran dengan hal ini. Nah, gampang, yang penting ada laser sih sebetulnya, jadi bisa dicoba-coba juga risetnya di situ. Begitu Bu Frederica. Ya. Terima kasih Dokter Sri. Selanjutnya dari peserta online mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oh, masih ada di offline. Silakan
Dari mahasiswa lagi ya, sebutkan namanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marcelino dari mahasiswa Undana Fisika. Pertanyaan saya yaitu bahwa tadi di dalam materi disampaikan bahwa fotodynamic terapi ini dapat membunuh sel kanker. Nah, pertanyaan saya yaitu, apakah fotodynamic terapi ini lebih cocok untuk jenis kanker tertentu atau dapat digunakan secara luas? Dan fotodynamic ini dapatkah menghancurkan sel kanker secara menyeluruh tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Marsenius ya. Ya, pertanyaannya baik, bagus sekali. Saya bisa katakan bahwa kanker, pengobatan dengan fotodynamic terapi ini juga efektif untuk kanker. Cuma kankernya itu di mana? Di luar negeri sebetulnya sudah memanfaatkan fotodynamic terapi ini hingga terapi di kanker bagian dalam tubuh. Nah, mungkin bisa dicari referensi. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutnya karena konsentrasi saya memang adalah penyakit infeksi itu yang saya bilang tadi superficial yang ada di luar tubuh. Nah, secara in vitronya berhasil dengan kanker sel kanker malignan. Itu kan standar sel kanker yang umum yang ditumbuhkan yang memang untuk riset di laboratorium itu berhasil sampai 90%. Kalau kita baca-baca dengan referensi, jadi semua itu mungkin bisa saja seperti ini. Jadi dimasukkan ininya fotosensitisernya di dalam tubuh, cahayanya juga bisa dimasukkan melalui endoskopi seperti itu barangkali. Kalau dari luar kan saya masih belum bisa membayangkan. Misalkan kankernya ada di dalam atau di payudara misalkan, bisa saja karena kan ini bisa kalau terbuka sudah ada luka di situ barangkali. Saya belum bisa menjelaskan secara, tapi bisa ini awalnya memang fotodinamik adalah mampu sebagai pengobatan alternatif untuk kanker. Nah, apa tadi lagi itu pertanyaannya? Apakah tidak mengganggu dengan jaringan normal yang lain? Inilah kemudian diketahui juga bahwa mekanisme fotodinamik terapi ini adalah selektif. Jadi fotosensitisernya itu selektif, artinya dia hanya terakumulasi pada sel kanker yang memiliki sifat pertumbuhan sel yang tinggi. Kita tahu kan kanker itu pertumbuhan selnya berbeda dengan jaringan normal. Maka selektifnya itu dia bisa terakumulasi saja di sel kankernya itu. Nah, ada cahaya yang masuk, tentu yang menghasilkan senyawa radikal, ya senyawa yang cocok dengan cahaya tadi, sifat serapannya tadi. Jadi kenapa memerlukan fotosensitizer? Jadi di sini lagi ada fotosensitizer eksogen dan fotosensitizer endogen. Endogen itu sel-sel di dalam tubuh kita itu juga merupakan kromofor yang ketika mendapatkan energi dari luar seperti cahaya ini, dia bisa juga menghasilkan senyawa radikal atau reaktif oksigen singlet itu, karena kan dalam tubuh kita juga ada oksigen, maka kemungkinan menghasilkan senyawa radikal itu juga ada. Tetapi karena kromofor tadi pada panjang gelombang yang berbeda-beda, kemudian banyak banyak jenisnya, sehingga tidak spesifik dia
tidak optimal, dianggap tidak optimal. Nah, memerlukanlah tambahan itu yang disebut dengan photosensitizer eksogen. Jadi itu yang khusus memang yang sudah diteliti bahwa respon dengan cahayanya sudah optimal dengan panjang gelombang yang akan tadi disinari kemudian menghasilkan senyawa radikal. Jadi selektivitasnya di situ. Kelebihannya lagi adalah berbeda dengan seperti tadi ya. Kalau untuk mikroba patogen, bedanya dengan terapi yang lain. Kalau obat antibiotik kan, ini semua penyakit ini sebetulnya di Indonesia, yang saya dengar di Indonesia itu semua pasti dikasih antibiotik. Nah, itu karena ada kemungkinan itu meskipun penyakitnya tidak karena mikroba, tetapi ada kemungkinan kontaminasi dengan mikroba itu ada. Jadi selalu pasti dikasih antibiotik. Nah, antibiotik ini tadi itu lagi ada berspektrum luas, ada yang jadi dia spesifik, dia hanya menghancurkan atau dia bereaksi hanya pada bagian-bagian tertentu yang mungkin pada sel pada mikrobanya hanya pingsan saja, tidak sampai mati. Nah, jadi itu secara teori kita bisa baca referensi banyak sudah mengulas tentang fotodinamik terapi ini. Jadi tidak dia selektif terhadap tumor, tapi tidak resisten terhadap mikroorganisme yang menghasilkan yang tadi pemicu infeksi tadi. Jadi kelebihannya salah satunya terapi cahaya seperti itu. Saya kira itu jawaban saya, Dek. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Saya pikir waktunya sudah sangat mepet ya untuk speaker berikutnya. Jadi saya akhiri untuk session ini. Saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Dr. Sri Dewi Astuti untuk pemaparan yang sangat menarik, memberikan inspirasi kepada kami di jurusan fisika, prodi fisika di Undana untuk juga tertarik untuk membuka physical medik pada tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih Bu untuk yang berhasil nanti Bu ya. Kami buka ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih juga. Ya. Jangan. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada keynote speaker kedua kita. Terima kasih kepada keynote speaker kedua kita, Dr. Sri Dewi Astuti, SSI, MSI, FMed, dan juga kepada Ibu Frederika Rambungana, SSI, MNH, PhD, yang telah memoderatori sesi keynote speaker yang kedua. Selanjutnya, ada sedikit tanda terima kasih berupa plakat dan sertifikat yang akan diberikan melalui Zoom secara simbolis kepada Dr. Sri Dewi Astuti, SSI, MSI, FMed. Terima kasih. Ya baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada keynote speaker yang kedua kita pada hari ini.